Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemma Ramadan dari Teknik Elektro Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya dengan NPM 1570016. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Solar Charge Controller untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya Berbasis Mikrokontroller. Oke, kita langsung saja ke alatnya. Ini adalah alat yang saya buat. Oke, baik. Ini adalah alat yang saya buat, yaitu Solar Charge Controller untuk pembangkit listrik tenaga surya berbasis mikrokontroller. Bisa kita lihat di sini. Untuk yang nomor 1 ini adalah panel surya sebesar 20 watt peak yang digunakan sebagai penangkap cahaya matahari. Oke, yang selanjutnya untuk yang kedua, nomor 2 di sini ini adalah baterai sebagai penyimpanan energi. Baterai yang digunakan di sini adalah baterai 12 volt dan 5 ampere hour. Oke, yang ketiga, yang nomor 3 di sini ini ada LCD 20x4 yang digunakan untuk menampilkan parameter-parameter yang nanti akan ditampilkan oleh Solar Charge Controller. Parameter yang akan ditampilkan yaitu diantaranya menampilkan voltase, tegangan dari panel surya dan baterai, arus dari beban, daya dari yang dikonsumsi oleh beban, energi dan temperatur pada Solar Charge Controller tersebut. Oke, selanjutnya yang keempat, yaitu yang nomor 4 ini ada node MCU. Node MCU di sini berfungsi untuk mengirimkan data ke Blink. Jadi selain di LCD juga kita dapat melihat data-data tersebut di aplikasi Blink yang dapat dikoneksikan di handphone. Jadi bisa dilihat datanya di handphone. Yang kelima, di sini bisa kita lihat ini adalah ada lampu yang digunakan sebagai beban. Dan yang keenam, nomor 6 di sini ada sensor arus untuk mendeteksi arus beban. Yang ketujuh, bisa kita lihat di sini, ini adalah papan rangkaian dari Solar Charge Controller ini yang berisi sensor tegangan, proteksi arus berlebih, kontrol pengisian dan kontrol beban. Yang kedelapan, yang nomor 8, bisa kita lihat di sini, ini adalah Arduino Uno sebagai kontrol utama dari Solar Charge Control ini. Dan yang kesembilan, ini adalah buck converter untuk menurunkan tegangan dari baterai yang digunakan sebagai sumber daya tegangan dari Arduino. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ini merupakan gambar dari wiring sistem Solar Charge Controller. Sini kita bisa lihat konfigurasi pin yang digunakan oleh Arduino. Di sini ada yang pertama PCC digunakan untuk pin 5 volt dari tiap komponen yang dipakai. Yang kedua, pin ground di Arduino digunakan untuk ground tiap komponen juga. Yang ketiga, pin A0 digunakan untuk sensor tegangan panel surya. Yang keempat, pin A1 digunakan untuk pembacaan sensor tegangan baterai. Selanjutnya pin A2 digunakan untuk pin Vout dari sensor arus ACS 712. Dan yang keenam ada pin A3 digunakan untuk pin Vout LM35 sensor suhu. Yang ketujuh ada pin A4 digunakan untuk output pin SDA I2C LCD. Yang selanjutnya nomor 8 pin A5 digunakan untuk output pin SCL I2C pada LCD. Selanjutnya pin 3 digunakan untuk kontrol beban. Dan pin 5 digunakan untuk node MCU di D6. Dan pin 6 di Arduino dihubungkan ke pin D5 node MCU untuk komunikasi
pengiriman data agar nanti datanya bisa dikirim ke aplikasi Blink. Yang kesembilan yaitu ada digunakan sebagai pengaturan nilai PWM dari Solar Charge Control ini. Oke, untuk cara kerja dari sistem Solar Charge Control ini, yaitu sistem terlebih dahulu akan membaca tegangan dari panel surya dan tegangan baterai. Nah, apabila tegangan panel surya lebih besar daripada tegangan baterai, maka itu harus dilakukan pengisian. Pengisian ini diset di sistem di angka 14,4 volt. Jadi ketika baterai kurang dari 14,4 volt dan tegangan panel surya lebih besar dari tegangan baterai, maka sistem akan memulai melakukan pengisian charge baterai. Dan ketika tegangan baterai sudah melebihi dari 14,4, maka pengecasan akan otomatis berhenti karena sistem akan menganggap bahwa baterai sudah terisi dengan penuh. Oke, bisa kita lihat di sini tegangan panel surya yang terbaca yaitu 19,89 volt dan tegangan baterai yang terbaca ini 12,31 volt. Dan suhu 28 derajat Celcius. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa tegangan panel surya lebih besar daripada tegangan baterai, dan tegangan baterai pun masih di bawah 14,4. Berarti ini dalam kondisi baterai harus diisi, dan baterai ini dalam kondisi mengisi. Bisa kita lihat itu indikator pengisi. Nah, dalam sistem Solar Charge Control ini juga dapat menghubungkan beban secara otomatis. Jadi ketika tegangan dari panel surya kurang dari 5 volt, itu dalam artian kondisi gelap. Jadi artinya ketika menuju ke malam hari, maka beban akan otomatis terhubung. Dan beban di sini digunakan yaitu beban lampu pun akan otomatis menyala. Nah, ketika baterai kurang dari 11,5 volt, maka beban akan otomatis diputus dan dihentikan penyuplaian ke beban, dikarenakan mencegah terjadinya over discharge. Dan data-data yang tadi ditampilkan di LCD juga dapat ditampilkan di aplikasi Blink. Jadi kita dapat memonitoringnya menggunakan handphone dari jarak jauh. Selama itu ada internet, maka akan dapat dimonitoring secara jarak jauh. Ini adalah tampilan dari aplikasi Blink yang dapat dilihat pada handphone. Demikianlah hasil dari tugas saya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.